والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشافيعنا وسلام وآله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا على حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. على الغرب المنظوم آلكنا من آدم هذا المفهوم صاحب هذا الشيخ حميد محمد بن محمد الغزالي وإلى حضرة الشيخ إدريس كمال كان الله يقوم أحمد عبيد آله إنه عنهم أول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Nomor 740 680 700 680 oh 80 Nggih, 680 bukan 600. Iya, ini loh Anda nih 600 kalau kita awal. Jadi dari depan itu mestinya Imam Ghazali tidak akan membahas masalah ini kalau bukan amal zahirnya hati. Di dalam sasaran awal sudah dijelaskan innamal kasful hakiki huwa sifatu sirril qalbi, terbukanya yang secara hakiki itu sifat dari rahasianya hati babat ini. Lakin idan jarro tapi kekalangan kalau narik karena narik awal kalam ila tahrik khayalin marang ngubah ikro khayalan fi munaqadati zahir bil batin ing dalam ngelawane menjadi lawannya zahir dengan batin kepada batin. Kalau memang ada gerakan-gerakan dalam pikiran bahwa zahir itu lawan dari batin, kalau begitu saya ingin menyampaikan secara ringkas min kalamin wajiz fi hallihi adalah manggung mudari. Amang qala innal haqiqatu khaliqu syariah, wong kang guneman bahwa hakikat itu berbeda dengan syariat. Awil batin yunaqidu zahir, atau orang itu berbicara bahwa batin itu lawan dari zahir. Wa huwa ilal kufri aqrab ini. Iku omongan sing koyo ngono iku ke arah kekufuran itu lebih dekat.
daripada ke iman. Jadi harus hati-hati, kita jangan berbicara seperti itu. Omongannya al-zahiri ya dulu al-batin kok. Itu khaliful batin. Balil asrar allati yukhtassu bihal muqarrabun. Balik utawi pira-pira sirri kang para orang-orang dekatnya Allah punya sifat khusus dengan asrar itu, bidarkiha kelawan nemune asrar, la yusyarikuhum al-aktarun, yang tidak disamai oleh kebanyakan orang ilmiah dalam ilmunya tentang asrar itu, dan podo nyegah moh sapa muqarrabun an ifsaya lagi nyebar asrar ilaihi marang aktarun itu tarjimu ila khamsati aqsam. Jadi asrar yang muqarrabun itu diberi sifat khususiyah dengan itu karena mereka bisa mengetahui, tidak dibarengi oleh kebanyakan orang. Tidak ada yang bisa dalam mengetahui asrar, dan mereka para muqarrabun pun tidak mau menyebarluaskan asrar tersebut kepada aksarun. Itu kembali kepada 5 bagian. Adanya mereka punya sikap seperti itu punya ada 5 bagian. Al-awwal, al-qismul awal, utawi bagian kang pertama, ayakuna syai'u fi nafsi daqiqan, yen to ana apa perkara ing dalem awake perkara mang daqiqan lembut, akillu aktarul afham, kang iso aras-arasen akeh-akeh kepahaman saking nemoni syai'. Jadi barang yang pertama, bagian yang pertama, karena sesuatu itu dalam hakikinya merupakan barang yang lembut, kebanyakan kepahaman orang-orang itu akan sulit, kesulitan untuk memahami, mendapatkannya. Belum mikir, angel mah ngono sikapnya banyak orang. Ayukhtassu bidzarkihi al-qawas, sehingga akhirnya ditentukan oleh nemu syekh sapa wong-wong kang khusus, orang istimewa. Jadi karena hakikat barang itu barang yang lembut, barang yang sulit, barang yang untuk dicerna oleh kefahaman kebanyakan orang itu sulit, maka akhirnya kebanyakan orang juga nggak mau memikirkan masalah itu, sehingga akhirnya yang ngerti hanya orang-orang khusus saja. Wa'alaihim alla yafsuhu ila ghairi. Orang-orang khusus ini diingatkan jangan diberikan, diperluaskan kepada lain ahlinya yang bukan ahlinya.
Jadi karena barang itu barang yang lembut, jadi kalau gue mikir gue rasa-rasa, terus ditinggal, hari ditinggal, ya secara roh, nggak ditinggal. Nah, orang yang pikirannya itu bisa nyampe karena mendapatkan bantuan dari Allah, orang diberi kekuatan untuk mencerna lembut-lembut yang perkara. Akhirnya mereka dapat mengetahui perkara yang lembut. Tetapi juga mereka diingatkan, wis lah, ya sampai lalu cukup, sembarang kayak baru. Ayasiru zalika fitnatan alaihim, ngoleh sama ngekekno yang wong sing dudu ahline, itu akan menjadikan fitnah terhadap mereka. Ayatu tafsurabahum abhamuhum, karena cekak kefahaman mereka. Alizarhi tapi bisa nemu ayo khawsiriru atau Rasulullah al-Bayani adalah roh, rahasianya roh terus disamarkan. Roh itu seorang kata roh oleh roh minal rabbi, itu masalahnya termasuk ini, termasuk yang syai'un fi nafsihi yaqiqun yakillu, karena itu sulit, mereka tidak bisa akhirnya diungkapkan seperti itu. Rasulullah mencegah untuk menjelaskan. Jadi karena ini termasuk bagian yang nomor satu ini roh. Terus contohnya yang bagian satu adalah seperti roh. Inilah hakikat tahu. Satu ini hakikat roh. Iku masaking perkara akil kang payah rasa-rasan obala kamu piro-piro kepahamane manungsa, akeh manungsa andar di saking nemoni mak watak suruh al-awham dan cekak apa piro-piro panito anda sawuriku nih saking nemu kahanane sejatine mak. Jadi hakikatnya roh itu termasuk yang difahami itu sulit. Jadi atau mengetahuinya itu tidak bisa. Tapi diingatkan oleh Imam Ghazali, la tadzunnanna alla dzalika lam yakun maksufan li Rasulillah. Ojo ana teman sira alla dzalika satu mangkono sirru roh, rahasiane roh, lam yakun maksufan ora buka di Rasulillah, Abu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau untuk Rasul tidak ada kesamaan. Rasulullah adalah, apalagi Rasul umatnya saja ada yang bisa diberi dibuka oleh Allah Taala karena kepahamannya itu kuat untuk memahami masalah itu, tidak akan menjadikan fitnah. Jadi Rasulullah dibuka. Lain aman lam ya'rif arruh krono
Satuhune wong kang ora ero sawan aruha ing roh. Akana lam yarif nafsahu kaya-kaya wong iku ora weruh sapa wae. Ora weruh marang awake dhewe. Awalam yarif nafsahu pakai bayar kerobak. Oh sing ora iso weruh awake dhewe ya apa iso weruh pangerane subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang sudah punya kemarifatan itu akan bisa mengetahui hakikat dirinya itu siapa, hakikat nafsu, sehingga dia bisa mempunyai kemarifatan tentang Tuhannya. Wala ibutulan orato ayakune ento ano apa dalika mangkono ilmuhu ma alimah rasul, ilmu yang telah dimiliki oleh Rasul tidak jauh kalau itu maksufan dibuka libadil aulia kadwe biro-biro walilah ulama dan ulama. Alam yakunu anbiya sekalipun para aulia dan ulama bukan nabi, lakin ya ta'adzabu nabi ada syar'i, tapi mereka berbudi pekerti dengan budi pekerti syariat. Ayat kutun mongko padha kendel padha menang apa aulia amma sing berwasa kata kang kendel saka Nabi ada saking mereka pun akan meniru jejak Rasul. Karena Rasul tidak membahas masalah itu kepada umatnya, maka mereka pun tidak membahasnya. Bal fi sifatillah azza wa jalla min al-khufaya ma taqsu afhamul jawahir. Bahkan dalam sifat-sifat Allah pun ada makna yang sama, yaitu hal-hal yang menjadikan kefahaman orang banyak itu tidak bisa menemukannya. Lam yadhkur Rasulullah minha illa dhawahir lil afaq menalimu. Rasul tidak menyebutkan dari sifat-sifat Allah yang seperti itu kecuali yang sifat-sifat dhahir saja yang bisa dipahami oleh kefahaman umatnya. Mengalami saking sifat ilmu, al-qudrah, sifat kudrat, al-gharima, dan biani sifat ilmu dan al-qudrah. Hatta fahimaha, sehingga memahami ing sifat-sifatnya Allah. Kapal khalqu bina'in munasibatin, bina'in munasabatin, difahami oleh makhluknya dengan pemahaman yang serasi dengan akal mereka. Tawahamuha ila ilmihim, yang padha nyipta sapa makhluk marang kawruhane makhluk mau. Qudratihim lan kemampuan para makhluk itu. Jadi mereka memahaminya ya yang mereka bisa, mereka mampu sesuai dengan kemampuan. Apa itu? Atawahamuna irkana lahum minal awsaf
mau sama ilman wa qudratan. Karena mereka para makhluk itu punya sifat yang dikatakan ilmu dan kudrat. Sifat ilmu kan duwe manungsa, sifat kudrat yang duwe. Sehingga mereka akan memahami sifat Allah, ilmu dan kudratnya. Ya nanti mereka akan menyamakan, mengkiaskan dengan apa yang mereka miliki. Yang penting tidak sama. Jadi ayat tahamu nama kepada nyipto sama makhluk dari mengkono sifat yang dinamakan ilmu dan kudrat bina ilmu qayasatin kelawan karena kang den padanaken karo sifat-sifat itu. Oh Allah punya sifat ilmu. Jadi bayangan manusia itu ya ilmu yang asalnya orang ngerti tiba saiki ngerti yang loro iku siji piro. Dan loro siji iku luwih titik tinimbang loro. Ngerti? Jadi cara kebanyakan orang memahami ilmunya Allah itu karena mereka mengkiaskan terhadap sifatnya sendiri yang berupa ilmu dan kudrat, tetapi ada kelebihannya bahwa sifat Allah adalah sifat yang sempurna. Ilmunya Allah adalah ilmu yang sempurna. Kudrat Allah, kudrat sempurna. Kalau sifat ilmunya manusia itu yang terbatas. Kudratnya manusia, kudrat yang terbatas. Jadi sekedar itu. Karena bisanya seperti itu. Ada anak kecil di ya nah ngerti ya sapi boten kilo sapi itu sidang ini dilaksanakan pelaksanaan membersihkan. Oh jadi sapu itu alat singkang bersihno ngerti saya itu. Jadi juga lau dzukira min sifati ma laysa lil khalqi ma yunasibu ba'd al munasabah syahud lam yafhamu. Selama disebut saking sifat-sifatnya Allah barang kang makhluk orang duwe laysa lil khalqi ma yunasibu barang kang mantesi ma ba'd al munasabah bagian kepantasan syahud sesuatu lam yafhamu mongko ora bisa paham makhluk balladzatul jima balik utawi enake jima idza dzukira tanah disebut ilil sabiyi marang bocah cilik awil anin marang wong sing peluh lambe pama mongko ora paham sapa sabi lazzatul jima illa bimana sabatin kejaba kelawan kepantesan ila lazzatil mafhum marang enake barang kang den pangan alladzi yudriku kang nemoni sapa topi awil anin ing akum aku dari kak Rahman ala tahqiq hal yang demikian ini namanya bukan kepahaman yang nyata. Berarti jima ikut enak kaya suka dipangan iya
Iya, ngono enake. Ale durung ngono. Apa yang akan disamakan? Persamaannya belum ada. Anane ya enake panganan iku. Sehingga akhirnya dia memahami enake simak iku koyo enake mangan. Ini durung tau kawin lho. Enake koyo enak mangan. Berarti itu pemahaman yang masih belum menjadi kenyataan. Sejatinya bukan seperti itu. Wal mukhalafah baina ilmi Allah ta'ala wa qudratihi wa ilmi al-khalq wa qudratihi aksar minal mukhalafah baina ladzatil jawa wal aktsar. Perbedaan antara ilmu Allah dan kudrat Allah dengan ilmu manusia makhluk dan kudrat makhluk itu lebih banyak perbedaannya daripada antara ladzatul jima dengan makan. Tidak bisa disamakan. Wabil jumlah secara global fala yudrikul insanu illa nafsa wa sifati nafsi. Manusia tidak bisa menemukan kecuali yang ada pada dirinya dan sifat-sifat dirinya. Tapi barang kang nyata baginya pada saat sekarang ini. Memakan adalah mengkau atau sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya. Bersurat Tuma bil muqayasah ilahi juga mudhari bilang nuli nyoto mongko kari-kari kelawan madakan ilahi marang insan juga mau dipahamakan kalau dari kamu kalau sifat ya boleh marang ilahi insan. Tuma bil muqayasah ilahi juga mudhari ya boleh. Jadi apa yang ada pada manusia itu untuk dijadikan persamaan dan sebatas pengertiannya. Kemudian dia sadiqu bi anna baina tafawutan bisyar wal kamal dari satu kuatul basar ila ayat kita lillah ta'ala wa habdul nafsi rafi'il walidain yakutub. Kemudian Nuli menerangkan kepada insan dan nabi Nauma antara ilmunya Allah dengan ilmu manusia, sifat Allah dengan sifat manusia, ada perbedaan di dalam kemuliaannya dan kesempurnaannya. Hal yang seperti macam itu, laisa biquwwatil bashar, tidak ada dalam kekuatan manusia, kecuali hanya menetapkan untuk Allah apa yang itu tetap untuk dirinya dari kekuatan ilmu dan kekuasaan. Jadi manusia itu tidak bisa membayangkan kesempurnaan sifat Allah, kemuliaan sifat Allah. Karena di pemikiran manusia itu pikiran yang terbatas. Makanya ya terbatas. Allah ngerti. Allah ngerti kan. Makanya Allah berfirman, "Wa ma qadarullah haqqa qadri." Ma'azzamullaha haqqa ta'zim. Manusia itu tidak bisa mengagungkan Allah dengan sebenarnya.
betul-betul sifat mengagungkannya itu harus seperti ini. Itu enggak bisa nyampe ke sifat mengagungkan Allah yang sebenarnya. Ya hanya bisa semampunya. Makanya Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tahu. Allah Rahman. Allah sayang. Ya wis, aku bisa ngono ya wis. Nah, terima. Wong aja disuruh ngono. Jadi seperti itu. Ini yang pertama masih bahas bahwa bagian yang pertama adalah sesuatu itu punya sifat yang betul-betul jelimet, rumit, sulit, yang kefahaman manusia itu tidak bisa sampai ke situ. Tidak sembarang orang bisa menemukan hal yang macam itu. Orang-orang khusus saja yang telah diberi oleh Allah dengan kefahaman bisa sampai itu. Makanya ketika kita disuruh meyakini sifat-sifat Allah, ya nanti sebatas yang kita mampu. Pokoknya sifat Allah tidak sama dengan manusia. Lebih sifat Allah sempurna. Kalau sifat manusia, sifat yang terbatas. Jadi digambarkan bahwa manusia itu kalau sudah gelap, nggak tahu. Tapi kalau Allah nggak ada yang gelap. Bahkan itu memberikan satu gambaran perbedaan antara sifat manusia dengan sifat Allah. Allah sifatnya sempurna, tidak ada hal yang menutup dari pengetahuan Allah. Nggak ada yang menutupi. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui barang yang rahasia dan yang lebih samar lagi. وغير من الصفات ما تصدق على ذلك أكمل أشرف. Yang penting sifat Allah adalah akmal, lebih sempurna, asraf, lebih mulia. Ayakunu mu'zamu tahwimihi ala sifat nafsi. Mongko ana apa akeh-akeh ngenggo akene pikirane manungsa ing atase pira-pira sifate awake dhewe. Nah ala maksus sarabku ora ing atase perkara kang dikhususkan Tuhan bihi dengan minal jalal dari kemegahannya. Walizalik oleh karena itu qala matur sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam la usi tanaan alai anta kama asnaita ala nafsi. La usi boten saged ngitung kawula tanaan ing pengalem ale kadhateng panjenengan anta utai panjenengan Gusti iku kama asnaita kaya yen ngalem panjenengan ala nafsi kadhateng zat panjenengan ampun pokoke kula boten saged ngalem panjenengan sing pas sesuai dengan sifat panjenengan. Terus pundi mawon kula nyifati mesti kurang. Oke kula matur mawon
panjenengan kagungan sifat sesuai kalian ingkang panjenengan piyambak nyifati kangge zat panjenengan. Anta kama asna ta'ala. Laisal mana ini ajazu anit ta'bir amma adraktu. Maksud begitu itu bukan kula boten saged mengungkap dari apa yang aku mengetahui. Bal wa i'tirafun bil qusur. Itu adalah merupakan pengakuan tentang ketidakbisaannya an idrakipun hijalali yang atase kahanane sejatine kemegahane Allah SWT. Jadi bukan omongan tidak bisa mengungkapkan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah, bukan karena manusia ini tidak bisa menyebutkan sifat-sifatnya. Karena kata-kata tidak ada kata-kata yang untuk sesuai. Bukan itu. Tapi karena memang tidak bisa. Umpama ada perkataan yang akan bisa, ya ini tidak nyampe. Pengetahuan kita ini tidak nyampe. Tidak bisa untuk mengungkap keluhuran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemegahan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa. Kita tidak bisa mengungkapnya. La uksi ta'ala'an alaih. Anta kama asnaita ala. Itu adalah bentuk ketidakmampuannya. Pengakuan tidak mampu untuk mengungkap akan kemegahan keluhuran Allah. Oleh karena itu ada sebagian arifin yang berkata ma'arafallaha bil haqiqah siwallah. Ora iso ngawruhi ing Allah kelawan hakikate Allah siwallah selain Allah sendiri azza wa jalla. Lainnya tidak ada yang bisa mengetahui hakikatnya Allah. Ya. Apa yang kita ketahui itu adalah makhluk. Padahal Allah Khalik. Jadi tidak bisa. Maqala Siddiq matur sama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, alhamdulillahilladzi lam yaj'al al-khalqi sabilan ila ma'rifati illa bil ajzi an ma'rifati. Segala puji bagi Allah, zat yang telah menjadikan untuk makhluk tidak dijadikan untuk makhluk jalan untuk mengetahui Allah, mengenal Allah, kecuali dengan lemahnya, tidak mampunya makhluk akan mengetahui Allah. Makrifat billah tidak bisa. Kalau kita minta sini mahabbataka wa ma'rifataka, itu ya pengetahuan yang diberikan oleh Allah akan diserasikan dengan keberadaan manusia itu sendiri. Kemudian kalau nanti diberi oleh Allah, nanti dia akan sesuai dengan pengetahuan dia. Allahu Akbar. Kalau pengetahuan saya itu hanya sebatas asal perangkat persen, ya paling seperti itu. Kalau orang yang sudah mengetahui tentang punya ilmu sampai 2%, ya kan mendapatkan kemarifatan 2%. Batasan itu bukan
suatu keharusan. Artinya Allah akan punya kehendak, bagaimana kehendak Allah, sehingga manusia itu akan beda satu sama lain dalam hal kemakrifatannya kepada Allah SWT. Rasul saja juga beda kok peringkatnya. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Utusan Allah juga oleh Allah diberi peringkat. Ada tingkatan atas, ada tingkatan bawah. Manusia yang paling takwa adalah Allah. Adalah anjing Rasul Muhammad SAW. Assalamualaikum. Anak atqakum kata Rasul. Wal naqbit anal kalam an hadzal namat. Wis sakmene ae aku ngomong masalah itu. Becik mekek ingsun ing kendaline guneman saking iki garis wal narji ilal gharad ayak balik maneh marang tujuan. Bahwa anna ahadal aqsam matakillul afham. Haudune sebagian bagian ana barang sing payah kefahamannya an idroki saking nemu mema wa min jumlati arruh, di antaranya adalah roh. Dan jumlati batu sifatillah, sebagian lagi merupakan sifat-sifat Allah Ta'ala. Walau saya misalnya faqali inna lillahi subhanahu wa ta'ala sab'ina jaban. Untuk isyarah kepada masalah ini ada dalam sabda Rasul, inna lillahi subhanahu wa ta'ala sab'ina hijaban min nuri. Satu niku tetap kadwe Allah subhanahu wa ta'ala 70 hijab, 70 aling-aling min nurin saking nur. Lauka sabaha laman buka sapa Allah ing hijab la ahraqat subuhat wajhi kullaman adrakahu basaru. Laman Allah buka hijab mau mongko yekti ngobong apa pira-pira kesuciane zati Allah marang saben-saben wong sing nemu apa basarnya. Nemu ing wong apa basaruhu sifat basare Allah. Ya kampung-kampung kabeh berarti. Apa yang dilihat Allah itu semuanya akan terbakar. Allah melihat semuanya, ya berarti semuanya akan terbakar. Kalau dibuka hijabnya. Wallah alam. Ini kan sesuatu yang rumit. Kita tidak bisa memikir kefahaman kita. Harus pokoknya ngono. Pokoknya ngono. Pokoknya Allah punya hijab yang terdiri dari nur yang banyaknya 70. Kalau itu dibuka, semua akan terbakar yang dilihat oleh Allah Ta'ala. Allah Akbar. Ini al-qismul awal,
bagian yang pertama. Katanya tadi kan ada berapa bagian? Satu aksa, 5 bagian. Ini baru 1 bagian. Semoga bisa kita pahami. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu nasib barang nggak ketok. Lu pada paring Yoro lagi catatan kapan ziarah. Hah? Ziarah? Nggih. Ziarah pondok. Wali Songo. Boten cukup temundi. Aku ya insya Allah tanggal 14 Bu. Rono. 14. Pemilu. 14 pemilu ra. 14-an. Setelah pemilu. Dino Kemis ah. Tukang deh. Kan Rebo ya pemilunya ya. Iya tak? Komisi nomor Rebo. Tanggal 14 kenapa? Dino apa? Kemis. Rebo. Pemilunya Rebo tak? Iya berarti Kemis ya. Wali Songo nggih. Wali Songo. Enggak. Cuman wali Tanjung Sari. Oh. Wali 5 ditambah terlalu berarti. Malah sampai Anu kae mboten mriko. Mboten tentang apa? Jangan Sunan Basamudin. Yang Basamudin. Mboten tentang Cirebon. Cirebon. Jati. Atun. Jaga bener Songo. Oh enggak teh ziarah yang bapak dong. Bapak itu. Alhamdulillah. Ngomong jaluk nyambangi Abi, Umi. Apa Meranggen? Meranggen Semarang. Gurunya Semarang. Guru Torekote. Meranggen. Jadi sawan yang Meranggen, yang guru ini yang sama. Yang Habib Lutfi bukan? Yang Habib Lutfi bukan? Enggak. Bukan. Ya yang Basamudin kali. Kan ono Abi Umi ya kono. Abi Umi. Ya, maksudnya ada kekurangannya, mohon maaf. Al-Fatihah.
أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين آمين الحمد لله رب العالمين حمدا وافي نعمك وفي مزيدا آمين ربنا لك الحمد ما ينبغي آمين آمين ولقد أقضي لنا آمين بأنفسنا سلطان لنا آمين وترفع ربنا وتعالى آمين وتبلغنا توفيق إنك آمين ونسألك العفو والعافية والعافية آمين الله أكبر أقول لك أعذنا من مكتبنا في الحال والمال آمين يا الله يا مولانا كما بدأت بنا آمين لا تزيد ولا آمين تفرد هب لنا آمين إنك أنت الوهاب ربنا آمين وأنتم تقبل منا ربنا ظلمنا أنفسنا يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا فاعل الأجود يا الحدود أغننا بحلالك عن حرمك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن شاء اللهم إنا نستغفرك ونستودعك ديننا وأبداننا ومتنا أموالنا أهلنا وأهلتنا وكل شيء أعطينا اللهم اجعلنا وإياهم في عبادك عيادك وأجوارك أمانك إرزقك من شر كل سلطان من سلطان حاسد وسوء مخلوق ومن شر كل دابة أدى إن ربنا على اللهم فرج الهم واشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن بنا وفي الآخرة أسألك عن الرحمن الرحيم قول لنا يا الله يا مولانا بعد الله يا الله يا الله يا مؤنس كل وحيد يا صاحب كل فريد يا قريب الغربعين يا شاهد الغربائي يا غالب والمغلوب نسألك باسمك لا تأخذه سنة ولا نوم نسألك باسمك أنعت له الوجوه وسعد له الأصوات وجلت منه القلوب وتصل وسلم عليه وتطلع على النار ويغفر لنا كلنا وتقضي حاجاتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة صلى الله عليه وسلم قال آله محمد كنا سلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ambon bareng. Assalamualaikum. Salam